Pernah nggak sih kamu merasa jatuh banget gara-gara sebuah kegagalan, terus bingung gimana caranya buat bangkit lagi? Hari ini kita bakal ngebahas jawabannya, sebuah kemampuan super penting yang namanya resiliensi. Ini bukan cuma soal bertahan hidup ya, tapi tentang gimana kita bisa benar-benar memantul, bahkan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Oke, kita langsung pakai perumpamaan ya. Waktu tekanan datang, kira-kira kamu itu kayak gelas kaca yang kalau jatuh langsung pecah berkeping-keping? Atau kamu lebih mirip bola karet yang waktu jatuh emang penyok sesaat, tapi langsung memantul balik? Nah, pertanyaan itulah inti dari resiliensi. Analogi bola karet tadi ngebawa kita ke poin pertama yang penting banget. Resiliensi sejati itu bukan soal jadi orang yang nggak bisa hancur, bukan jadi baja gitu, tapi tentang punya kemampuan buat memantul kembali. Menurut psikologi, resiliensi itu ya proses adaptasi. Gini deh, bayangin kamu lagi kena badai. Jadi orang resilient itu bukan berarti kamu nggak bakal basah kuyup. Kamu pasti basah. Kesalahan paling umum adalah mikir kalau orang resilient itu kebal sama rasa sakit. Wah, itu salah besar. Nah, ini nih bagian yang paling bikin semangat dari semua ini. Resiliensi itu bukan sesuatu yang kamu punya atau nggak punya dari lahir. Ini adalah sebuah keterampilan, skill. Dan ini udah dibuktiin sama sains loh, ada yang namanya neuroplastisitas. Intinya, otak kita itu punya kemampuan luar biasa buat berubah dan beradaptasi. Artinya apa? Artinya, sama kayak otot di gym, kita bisa secara sadar melatih otak kita biar jadi lebih resilient. Jadi, biar makin jelas ya, jadi resilient itu bukan berarti kamu jadi robot yang nggak punya perasaan sedih atau kecewa. Kamu bakal tetap ngerasain itu semua. Bedanya tipis, tapi penting banget. Emosi-emosi itu nggak lagi jadi kapten yang mengendalikan kapal kamu. Kamu sadar ada emosi itu, kamu proses, tapi kamu tetap jalan terus. Oke, terus gimana cara melatihnya? Nah, disinilah kita masuk ke bagian praktisnya. Kita akan bongkar 5 strategi konkret yang bisa langsung kamu coba. Anggap aja ini peta jalan kita. Kita bakal belajar ngubah cerita di kepala kita, fokus ke hal yang bisa kita kontrol, nerima yang nggak bisa, bangun momentum dari hal-hal kecil, dan yang paling penting, sadar kalau kita nggak harus berjuang sendirian. Yuk kita kupas satu-satu. Strategi pertama adalah soal cerita yang kita bisikin ke diri kita sendiri. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada cerita yang rapuh. Aku gagal presentasi, emang aku bodoh. Ini bikin kegagalan jadi identitas kamu. Bandingin sama cerita yang resilient, yang lebih spesifik dan sementara. Aku gagal kali ini karena datanya kurang. Lain kali aku bakal siapin lebih baik. Strategi kedua, fokus sama lingkaran kendali. Kita tuh sering stres karena buang-buang energi buat mikirin hal yang sama sekali nggak bisa kita ubah. Ekonomi negara, omongan orang lain, cuaca, bahkan masa lalu. Ini semua tuh energi yang terbuang percuma. Sebaliknya, coba deh pindahin semua energi kamu ke lingkaran ini, ke hal-hal yang 100% ada di tangan kamu. Sikap kamu, usaha yang kamu keluarin, kata-kata yang kamu pilih, dan yang paling penting, respons kamu terhadap apapun yang terjadi. Strategi ketiga adalah penerimaan. Analogi ini pas banget. Melawan kenyataan yang gak bisa diubah itu kayak nyoba berenang, ngelawan arus sungai yang super deras. Cuma bakal bikin tenaga kamu habis. Resiliensi itu artinya menerima arusnya, lalu dengan pinter, cari cara buat menepi ke pinggir. Keempat, bangun kebiasaan mikro. Waktu lagi ngerasa down, jangan langsung pasang target yang gede-gede. Mulai dari yang super kecil. Bahkan hal sesimpel beresin tempat tidur pas bangun pagi, itu ngirim sinyal yang kuat banget ke otak kita. Sinyalnya bilang, hey, aku masih pegang kendali di sini, aku masih bisa. Dan strategi kelima, yang sering banget dianggap remeh. Manfaatin orang-orang di sekitar kamu. Lupakan deh mitos soal pahlawan yang berjuang sendirian. Manusia itu makhluk sosial. Ingat ya, minta tolong itu bukan tanda kelemahan. Itu justru salah satu strategi resiliensi paling cerdas dan paling kuat yang kamu punya. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana semua strategi ini kalau diterapin di skenario dunia nyata. Bayangin deh, ada bisnis yang gagal. Reaksi yang rapuh itu biasanya langsung panik, nyalahin sana-sini. Cara pandangnya, ini bencana, akhir dari segalanya. Terus tindakannya, ya udah nyerah. Nah, bandingin sama reaksi yang resilient. Dimulai dengan ngakuin rasa kecewa, tapi langsung lanjut ke analisis. Cara pandangnya, ini cuma kemunduran, bukan kiamat. Dan tindakannya proaktif, cari masukan dan coba lagi. Jadi, yuk kita simpulkan semuanya dengan satu analogi terakhir yang kuat banget.
tentang cara kita memandang resiliensi. Coba deh ingat ini baik-baik. Resiliensi itu nggak tumbuh di zona nyaman. Sama persis kayak otot di badan kita yang butuh angkat beban biar makin kuat, mental kita juga butuh tantangan biar bisa berkembang. Setiap kesulitan yang kamu hadapi dan lewati, itu sebenarnya adalah sesi latihan buat otot mental kamu. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan. Coba deh, lihat jadwal kamu seminggu ke depan. Tantangan apa, sekecil apapun itu, yang bisa kamu pakai bukan sebagai beban, tapi sebagai barbel untuk melatih otot mental kamu. Pilih satu dan hadapi dengan cara pikir yang baru ini. Selamat berlatih!